Selamat malam, perkenalkan saya Jayadi Irawan, NPM 20141211030. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PPT proposal usul yang berjudul Pemanfaatan pupuk organik cair guna meningkatkan produktivitas tanaman buah naga merah atau Hylocereus polyrhizos. Untuk yang pertama, latar belakang. Jadi, taman buah naga ini merupakan jenis tanaman kaktus-kaktusan yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara. Jadi, pada tahun 90-an, buah naga ini baru masuk ke Indonesia dan mulai berkembang di masyarakat luas pada tahun 2000-an. Di Indonesia, pasokan buah naga ini masih sedikit. Jadi, karena rendahnya produktivitas buah naga ini disebabkan petaninya belum banyak yang menggunakan varietas-varietas yang unggul, dan juga banyaknya penggunaan pupuk-pupuk kimia. Untuk pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari berbagai bahan alami seperti kotoran hewan, bagian tumbuhan, dan yang kaya akan mineral dan baik untuk penyuburan tanah. Untuk pupuk organik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pupuk organik cair dan ada pupuk organik padat. Untuk yang digunakan pada penelitian ini yaitu pupuk organik cair. Untuk pupuk organik cair adalah larutan yang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman dalam proses pertumbuhan dan produksi yang mudah larut. Kelebihan pupuk cair ini mampu memberikan unsur hara sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, untuk permasalahan rendahnya produktivitas buah naga merah ini karena penggunaan pupuk anorganik seperti urea dan TSP secara terus-menerus yang tidak diimbangi dengan pupuk organik. Rumusan masalah yang pertama, apakah pemberian pupuk organik cair berpengaruh terhadap kualitas hasil panen tanaman buah naga merah? Untuk yang kedua, apakah pemberian pupuk organik cair berpengaruh terhadap kualitas hasil panen tanaman buah naga merah? Untuk yang ketiga, berapakah dosis pupuk cair yang tepat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman buah naga merah? Tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap kualitas hasil panen tanaman buah naga merah. Yang kedua, mengetahui adanya pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap kuantitas hasil panen tanaman buah naga merah. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh aplikasi dosis pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman buah naga merah. Berikut adalah diagram kerangka pemikiran. Ini untuk tanaman buah naga karena permintaan pasar tinggi namun produksinya rendah, sehingga dilakukan teknik budidaya organik menggunakan pupuk organik yang memiliki kelebihan dampak positif bagi tanaman, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman, sehingga dilakukan beberapa percobaan dengan uji yang pertama itu kontrol, uji kedua menggunakan pupuk cair 100 ml, yang ketiga pupuk cair 400 ml, dan yang keempat dengan pupuk organik cair 700 ml, sehingga nanti akan diperoleh dosis yang terbaik dari pemberian pupuk organik cair dalam peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen. Selanjutnya, hipotesis. Dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis berupa pemberian pupuk organik cair dengan
Dosis 700 ml per tanaman merupakan pemberian dosis terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman buah naga merah, atau dengan nama latin Hylocereus polyrhizus. Selanjutnya, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di desa saya sendiri, Desa Pejambon, Kecamatan Irkaton, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang akan dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan Januari hingga bulan April. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain pupuk cair yang sudah disiapkan untuk tanaman buah naga. Yang kedua, ada alat yang digunakan, itu ada alat semprot, ada gembor, ember, alat penakar dosis, dan alat tulis untuk mencatat perkembangan dan hasil penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan perlakuan tunggal, yaitu jenis pupuk organik cair. Yaitu untuk yang pertama tanpa pupuk cair atau kontrol, yang kedua dengan P1 pupuk organik cair dosis 100 ml, untuk P2-nya pupuk organik cair dosis 400 ml, P3 pupuk organik cair dosis 700 ml. Dari masing-masing perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh 12 satuan percobaan yang disusun secara acak. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Untuk pelaksanaan penelitian, untuk yang pertama itu dilakukan persiapan tempat penelitian. Jadi ditentukan di mana penelitian akan dilaksanakan. Selanjutnya ada aplikasi pupuk organik cair. Nah, setelah tempat ditentukan, selanjutnya dilakukan pengaplikasian terhadap tanaman. Selanjutnya setelah diaplikasikan, tanaman dirawat. Selanjutnya dilakukan pengamatan hingga selesai. Selanjutnya hasil diolah dan dimuat dalam suatu laporan penelitian. Untuk variabel pengamatan, untuk yang pertama untuk variabel pengamatannya itu yang pertama ada besarnya buah, untuk variabel pengamatan yang diamati adalah besarnya buah. Untuk variabel pengamatan itu ada besar buah, jumlah buah, bobot buah, dan lamanya proses pembentukan buahnya. Untuk besar buah ini dilakukan pengukuran dengan mengukur diameter buahnya. Untuk jumlah buah dilakukan perhitungan berapa banyak buah yang terdapat pada setiap batang buah naga. Dan untuk bobot buahnya dilakukan penimbangan, baik yang besar maupun yang kecil. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam.